Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Kita kali ini akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Oke, neraca saldo setelah penutupan itu adalah daftar akun yang menunjukkan saldo-saldo akun real atau aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode setelah seluruh akun nominal yaitu pendapatan, beban, dan brief ditutup melalui proses jurnal penutupan. Proses ini bertujuan untuk mengosongkan saldo akun nominal agar siklus akuntansi berikutnya dimulai tanpa membawa saldo dari akun sementara tersebut. Neraca saldo setelah penutupan digunakan untuk memverifikasi bahwa semua saldo debit dan kredit dalam buku besar telah dihitung dengan benar dan seimbang. Lalu pertanyaannya, kapan neraca saldo ini disusun? Neraca saldo setelah penutupan disusun setelah yang pertama yaitu semua jurnal penutupan selesai dibuat, lalu yang kedua jurnal penutupan diposting ke buku besar. Oke teman-teman, kita akan masuk ke poin selanjutnya yaitu fungsi neraca saldo setelah penutupan, yaitu yang pertama adalah untuk memastikan kesalahan dalam proses penutupan teridentifikasi. Neraca saldo ini memastikan bahwa seluruh proses penutupan dilakukan dengan benar. Jika saldo debit dan kredit tidak seimbang, itu mengindikasikan adanya kesalahan. Misalnya, yaitu yang pertama setelah mencatat jumlah dalam jurnal penutupan, yang kedua salah posting ke buku besar, dan yang ketiga adalah tidak menutup seluruh akun nominal. Lalu untuk fungsi yang kedua adalah memverifikasi keseimbangan akun-akun real. Dengan mencantumkan hanya akun real, neraca saldo setelah penutupan memverifikasi bahwa saldo akhir aset, kewajiban, dan ekuitas sudah seimbang sesuai prinsip dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Lalu untuk fungsi yang ketiga adalah sebagai dasar untuk periode akuntansi baru. Saldo dalam neraca saldo setelah penutupan digunakan sebagai saldo awal dalam siklus akuntansi periode berikutnya. Yang keempat adalah menunjukkan kondisi keuangan yang final pada akhir periode. Neraca saldo ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan akhir perusahaan. Lalu untuk fungsi yang keempat adalah menunjukkan kondisi keuangan yang final pada akhir periode. Neraca saldo ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan akhir perusahaan karena akun sementara sudah dihapus. Lalu yang kelima yaitu yang terakhir, dokumentasi formal akhir periode. Ini menjadikan dokumen resmi yang mencatat kondisi saldo akun real yang tersisa di akhir periode. Oke, lalu kita akan masuk ke poin berikutnya yaitu karakteristik neraca saldo setelah penutupan. Yaitu yang pertama terdapat hanya memuat akun real. Akun yang ditampilkan hanyalah akun yang sifatnya permanen yaitu aset terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, tanah, gedung, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kewajiban yaitu terdiri dari utang usaha, utang bank, lalu utang dan lain-lain. Yang ketiga, ekuitas terdiri dari modal pemilik, laba ditahan. Lalu untuk karakteristik yang kedua yaitu tidak ada akun nominal. Akun pendapatan, beban, dan brief sudah ditutup ke laba ditahan atau modal sehingga tidak tercantum dalam neraca saldo ini. Lalu untuk karakteristik yang ketiga yaitu saldo akun nominal adalah 0. Semua akun nominal memiliki saldo 0 karena proses jurnal penutupan memindahkan saldo mereka ke akun laba ditahan atau modal. Lalu untuk karakteristik yang keempat yaitu total debit dan kredit harus seimbang. Sama seperti jenis neraca saldo lainnya, total saldo debit harus sama dengan total kredit. Yang kelima yaitu menunjukkan saldo akhir akun real.
Setiap saldo yang tercantum di neraca ini merupakan saldo terakhir yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Lalu untuk yang terakhir, karakteristiknya yaitu disusun setelah proses penutupan. Neraca saldo ini dibuat hanya setelah seluruh jurnal penutupan diposting ke buku besar. Oke teman-teman, kita akan langsung buat saja untuk kolom neraca saldo setelah penutupan, yaitu kita bisa klik tanda panah di sini, new sheet, lalu dalam bentuk kolom neraca saldo setelah penutupan itu terdiri dari yang pertama kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Kita bikin saja. Yang pertama kita bisa mengisikan yaitu nama perusahaan, kita mergerkan saja pada kolom B sampai kolom E, B2 di sini teman-teman. Sampai E kita mergerkan saja, lalu kita ketikkan yaitu nama perusahaannya UD Junior, lalu untuk jenis kertas kerjanya yaitu neraca saldo setelah penutupan, lalu selanjutnya yaitu periode pembukuan yaitu periode 1 Juni sampai 30 Juni 2019. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolom kodenya ya teman-teman. Kita mulai pada sel B pada kolom ke-6 di sini teman-teman. Lalu kita ketikkan kode akun. Kita klik 2 kali saja untuk menyesuaikan. Lalu selanjutnya yaitu nama akun, lalu selanjutnya yaitu debit, yang terakhir kredit. Oke teman-teman, lalu kita masuk ke poin berikutnya yaitu cara menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sebelum itu, untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan yaitu dibutuhkan tabel pembantu. Yaitu kita buat saja untuk tabel pembantunya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk step yang pertama pada membuat tabel pembantu, kita input pada sel G pada kolom 5 di sini teman-teman, yaitu mergerkan kolom 5 dan kolom 6 di sini. Kita klik saja merger, lalu ketikkan yaitu saldo normal. Oke, kita bisa klik lalu kita pilih wrap text. Lalu selanjutnya kita mergerkan untuk sel H dan I, lalu ketikkan yaitu neraca saldo, lalu di sini debit atau D, lalu kredit. Selanjutnya yaitu kita mergerkan pada kolom pada sel C dan K, lalu ketikkan yaitu kolom pergerakan, sama di sini debit dan kredit juga. Lalu yang terakhir yaitu mergerkan sel L dan M, lalu ketikkan yaitu jurnal penutup. Di sini juga sama yaitu debit dan kredit. Oke teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk saldo normal ini berisi saldo normal dari masing-masing akun, apakah bersaldo normal debit atau DB atau bersaldo normal kredit atau KR. Selanjutnya di sini yaitu neraca saldo. Kolom ini itu berisi saldo akun pada neraca saldo awal periode.
Selanjutnya untuk kolom pergerakan, ini berisi saldo akun setelah penyesuaian. Selanjutnya yang terakhir yaitu jurnal penutup. Kolom ini berisi saldo akun pada jurnal penutup. Lalu kita akan mengisikan terlebih dahulu untuk kode akunnya, yaitu langkah pertama, letakkan kursor pada B7, sel B7 di sini teman-teman. Lalu ketikkan yaitu rumus sama dengan if. Kita pilih saja. Lalu kita pilih define name daftar akun, yaitu ketikkan daftar akun. Lalu tanda seru B7. Oke, lalu selanjutnya yaitu sama dengan petik dua kali, lalu koma. Oke, untuk koma di sini teman-teman, jika laptop kalian itu support untuk titik koma, silakan untuk memakai titik koma. Di sini laptop saya tidak bisa support pada titik koma, sehingga saya menggunakan tanda koma. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya yaitu petik dua kali lagi. Selanjutnya koma. Kita mencari define name daftar akun, yaitu ketikkan saja di sini daftar akun, lalu pilih. Selanjutnya yaitu tanda seru lagi B7, lalu tutup kurung. Kita klik enter. Oke teman-teman, nanti jika kalian sudah klik enter, secara otomatis kode akun akan muncul. Lalu untuk keterangannya dari rumus ini yaitu ini, if ini jika daftar akun ini berarti define name dari daftar akun. Selanjutnya yaitu kondisi yang pertama ini mengecek apakah isi sel B7 pada sheet daftar akun itu kosong. Jika benar kosong, maka hasil dari rumus adalah kosong, ditandai dari petik dua kali ini. Jika salah atau jika sel B7 ini tidak kosong, maka hasilnya rumus adalah nilai yang ada di sel B7 pada sheet daftar akun. Begitu teman-teman. Lalu bisa drag ke bawah. Untuk caranya yaitu arahkan kursor pada pojok kanan bawah di sini. Lalu kita tahan, lalu kita drag ke bawah. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasukkan untuk nama akun, yaitu letakkan kursor pada sel C7, lalu ketikkan yaitu sama dengan if error. Kita pilih saja, lalu index. Selanjutnya nama akun atau define name dari nama akun itu sendiri, koma, match, kita pilih saja, lalu B7, koma, kode atau define name dari kode, kita pilih saja teman-teman. Selanjutnya yaitu koma, 0, tutup kurung 2 kali, koma lagi, petik 2 kali, lalu tutup kurung. Kita klik enter. Nanti secara otomatis nama akun akan muncul. Oke teman-teman, pada rumus ini yaitu keterangannya yang pertama, untuk match di sini teman-teman perhatikan, fungsi match adalah untuk mencari posisi yang ada di sel B7 dalam rentang kode atau dalam rentang define name kode ini kita cari yang ada di sel B7. Selanjutnya untuk 0 di sini ini menunjukkan pencarian eksak match atau cocok persis. Selanjutnya untuk hasil adalah nomor urut posisi nilai tersebut dalam rentang kode. Selanjutnya untuk ini teman-teman, rumus yang kedua yaitu
indeks nama akun. Fungsi indeks ini mengambil nilai dari rentang nama akun atau array definame dari nama akun pada sheet daftar akun berdasarkan nomor urut yang dihasilkan oleh match. Artinya, jika nilai pada posisi tertentu dalam rentang nama akun akan dikembalikan. Lalu untuk yang rumus pertama ini yaitu if error, ini digunakan untuk menangani kesalahan. Jika match tidak ditemukan nilai yang cocok, rumus akan mengembalikan hasil kosong alih-alih seperti menampilkan pesan error seperti NA. Lalu kita bisa klik enter. Lalu sama ya teman-teman, untuk mengcopy rumus bisa arahkan pada kanan bawah lalu drag ke bawah. Kita bisa klik 2 kali saja untuk menyesuaikan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengisikan pada saldo normal di sini, teman-teman. Lalu oh ya, sebelum itu kita beri nama di sini yaitu ini kan tabel bantu ya. Kita beri nama saja di sini yaitu bantu. Lalu selanjutnya kita isikan untuk saldo normalnya yaitu dengan rumus sama dengan if error, kita pilih saja, lalu indeks, selanjutnya SA normal, kita pilih saja di sini teman-teman, lalu koma match, lalu B7, koma kode, pilih saja, lalu koma 0, tutup kurung 2 kali, koma, petik 2 kali, lalu koma lagi. Oke teman-teman, sebenarnya untuk rumus pada saldo normal ini sama seperti rumus pada nama akun. Yang membedakan di antara saldo normal dan nama akun yaitu terletak pada pengambilan divine name-nya. Pada nama akun itu diambil yaitu divine name-nya nama akun. Sedangkan pada saldo normal ini divine name-nya diambil yaitu SA normal atau saldo normal yaitu divine name dari sheet daftar akun. Kita bisa klik enter. Selanjutnya kita bisa drag ke bawah. Ini kalian bisa tambahin ya teman-teman. Kita dragnya kurang ke bawah tadi, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita akan menginput pada kolom neraca saldo sisi debit terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sama dengan if error, lalu indeks, selanjutnya SA debit, lalu koma match, lalu B7 atau kita ambil dari kode akun di sini teman-teman, lalu koma kode atau divine name kode, selanjutnya koma 0 tutup kurung 2 kali, petik 2 kali, lalu tutup kurung lagi. Kita klik enter. Oke teman-teman, maaf di sini kita belum menambahkan koma setelah tutup kurung 2 kali. Kita bisa tambahkan saja untuk koma, lalu kita klik enter. Kita bisa drag ke bawah. Oke teman-teman, kita bisa klik 2 kali untuk menyesuaikan. Oke teman-teman, untuk penjelasan rumusnya yaitu untuk rumus pada neraca sisi debit ini sama seperti saldo normal. Yang membedakan diantaranya yaitu terletak pada penempatan divine name. Pada saldo normal di sini
untuk divine name-nya yaitu SA normal, sedangkan pada neraca saldo sisi debit yaitu divine name-nya SA debit. Begitu ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke neraca saldo sisi kredit. Sebenarnya sama, ini kita bisa copy saja. Lalu kita rubah untuk divine name-nya yaitu di sini debit, SA debit, berarti di sini SA kredit. Ya, benar sekali. Kita ganti saja yaitu SA kredit. Nah, kita pilih saja. Lalu klik enter. Lalu bisa drag ke bawah. Nah, kita bisa klik 2 kali untuk menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita isi untuk kolom pergerakan, yaitu untuk rumusnya sama dengan if. Kita pilih saja. Lalu B7 atau kita ambil dari kode akun di sini ya teman-teman. Lalu sama dengan petik 2 kali. Lalu koma, petik 2 kali lagi, lalu koma, sum if, kita pilih saja, lalu cu underscore kode, kita pilih saja yaitu ini, koma B7, atau kita ambil dari kode akun tetap, lalu koma, divine name yaitu cu debit atau divine name dari jurnal umum sisi debit, lalu tutup kurung. Nah, dari rumus ini yaitu yang pertama, untuk fungsi if ini yaitu memeriksa apakah sel B7 kosong. Jika B7 kosong maka hasilnya rumus adalah kosong. Jika B7 tidak kosong maka rumus akan melanjutkan ke perhitungan berikutnya, yaitu jika B7 ini kosong, maka rumus itu akan melanjutkan perhitungan berikutnya dengan rumus yaitu sum if. Fungsi sum if di sini yaitu menjumlahkan nilai-nilai dalam kolom atau rentang CU debit berdasarkan kriteria tertentu. CU kode adalah divine name dari kode akun pada sheet jurnal umum. B7 adalah kriteria atau nilai acuan yang digunakan untuk mencocokkan data dalam CU kode. Jika ditemukan nilai dalam CU kode yang sama dengan nilai B7, maka nilai yang bersesuaian dari rentang CU debit atau divine name dari saldo akun sisi debit pada sheet jurnal umum akan dijumlahkan. Lalu kita bisa klik enter. Oke, maaf ya teman-teman, untuk tanda kurungnya itu kurang 1 kali, kita bisa klik no. Lalu kita bisa tambahkan di sini yaitu tanda kurung, lalu kita klik enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, nanti akan muncul secara otomatis. Kita bisa sesuaikan saja. Oke, teman-teman, kita melanjutkan pada pergerakan sisi kredit. Untuk rumusnya itu sebenarnya sama, kita bisa copy saja untuk kolom pergerakan sisi debitnya. Kita copy pada sisi kredit. Perbedaannya yaitu terletak pada divine name dari jurnal umum sisi debit. Nah, untuk kolom pergerakan sisi kredit ya kita isikan di sini untuk divine name-nya yaitu cu underscore kredit. Begitu. Kita pilih saja ini. Lalu kita klik enter. Kita bisa drag ke bawah untuk menyesuaikan semua rumusnya. Nah, oke teman-teman. Kita bisa klik 2 kali untuk menyesuaikan. Oke, selanjutnya yaitu kita masukkan pada kolom jurnal penutup, yaitu yang pertama pada sisi debit terlebih dahulu,
yaitu dengan rumus sama dengan if. Kita pilih saja, lalu B7 atau kita ambil dari kode akun sama dengan petik 2 kali, koma, petik 2 kali lagi, lalu koma, yaitu sum if. Kita bisa pilih, lalu setelah sum if yaitu J penutup underscore kode, atau kita ambil dari define name jurnal penutup sisi kode, kita masukkan saja yaitu J penutup underscore kode ini ya teman-teman, kita pilih saja, lalu koma, B7, koma lagi, J penutup debit, kita pilih saja debit ini, kita pilih saja, lalu tutup kurung 2 kali. Kita bisa klik enter. Kita bisa drag ke bawah untuk menyesuaikan atau mengcopy rumus. Oke, kita bisa klik 2 kali. Sebenarnya inti dari semua rumus pada kolom bantu ini sebenarnya sama teman-teman. Yang membedakan hanya define name-nya saja. Untuk kolom neraca ini beda, tapi untuk kolom pergerakan dan jurnal penutup ini sama. Jadi kolom saldo normal dan kolom neraca saldo ini sama teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini yaitu menggunakan if error. Yang membedakan di antaranya yaitu penggunaan define name di dalamnya. Lalu kita lanjutkan pada kolom jurnal penutup sisi kredit. Sama, untuk rumusnya kita bisa copy saja ya teman-teman. Lalu untuk define name-nya di sini kita ganti yaitu sisi kredit. Yaitu kita pilih saja sisi kredit, lalu klik enter. Kita drag ke bawah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisikan pada sisi debit di sini, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan if. Kita bisa pilih saja, lalu selanjutnya kita pilih pada saldo normal di sini teman-teman, klik saja yaitu G7 sama dengan petik 2 kali, lalu DB petik 2 kali lagi, koma, yaitu H7 atau kolom neraca saldo sisi debit, ditambah J7 atau kolom pergerakan sisi debit, lalu ditambah L7 atau kolom jurnal penutup sisi debit, lalu selanjutnya yaitu dikurangi dengan neraca saldo sisi kredit, lalu dikurangi lagi pada kolom pergerakan sisi kredit, dikurangi lagi, yang terakhir yaitu kolom yaitu yang terakhir kita kurangkan dengan jurnal penutup sisi kredit, lalu tutup kurung. Bagian if ini berfungsi digunakan untuk menjalankan logika tertentu berdasarkan kondisinya adalah G7 sama dengan debit. Artinya Excel akan memeriksa apakah sel G7 itu berisi teks debit atau DB. Jika nilai kondisi benar, maka rumus menghitung yaitu sama dengan H7 yaitu neraca saldo sisi debit ditambah kolom pergerakan sisi debit ditambah jurnal penutup sisi debit, lalu dikurangkan dengan
neraca saldo sisi kredit dikurangkan dengan kolom pergerakan sisi kredit, lalu dikurangkan dengan jurnal penutup sisi kredit. Ini adalah penjumlahan nilai dari sel-sel yang kita jumlahkan tadi. Jika kondisi salah selain DP, maka hasilnya adalah 0. Begitu teman-teman. Kita bisa klik enter. Kita bisa drag ke bawah. Oke teman-teman, maka akan muncul secara otomatis untuk neraca saldo setelah penutupan sisi debitnya. Oke, di sini kenapa itu false? Karena kita belum menambahkan 0 di dalam rumusnya. Kita bisa nambahkan 0 ya teman-teman. Yaitu setelah M7 itu koma 0, kita bisa klik enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, begini teman-teman. Kita bisa apa saja ini. Nanti secara otomatis akan muncul yaitu nilai sisi debitnya. Lalu selanjutnya kita mengisikan sisi kredit, yaitu sama menggunakan rumus if sama dengan if. Lalu kita pilih saja yaitu jika G7 ini sama dengan, kan ini tadi kan DP kalau di sisi debit. Nah sekarang berarti sisi kredit yaitu benar sekali, yaitu KR. Lalu koma yaitu I7 di sini, yaitu neraca saldo sisi kredit ditambah pergerakan sisi kredit ditambah lagi jurnal penutup sisi kredit, lalu dikurangkan dengan neraca saldo sisi debit, dikurangkan lagi yaitu pergerakan sisi debit, lalu dikurangkan lagi jurnal penutup sisi debit, lalu koma 0. Selanjutnya yaitu tutup kurung, klik enter. Kita bisa drag ke bawah untuk mengcopy rumus. Kita bisa klik 2 kali untuk menyesuaikannya. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa mengganti untuk format pada nominalnya, yaitu kita ganti ke rupiah, yaitu dengan cara kita pilih saja sel D, yaitu dengan cara blok gini teman-teman sampai sel M, lalu pergi ke ini yaitu accounting number format, lalu more accounting format. Selanjutnya pilih ini simbol, lalu kita cari yaitu RP. Ini lalu kita pilih saja untuk desimal, ini di sini kita pilih 0, klik OK. Nah, nanti secara otomatis akan terinput sendiri rupiah. Lalu setelah itu kita menjumlahkan dengan rumus sum pada sisi debit dan kredit, yaitu kita bisa masukkan saja sama dengan sum. Kita pilih saja di sini, lalu kita pilih yang mau dijumlahkan di sini teman-teman. Kita blok ke bawah, lalu klik enter. Lalu selanjutnya lakukan yang sama pada sisi kreditnya, sum. Klik enter. Nah, di sini balance ya teman-teman, berarti benar. Lalu selanjutnya kita menjumlahkan pada neraca saldo dengan menggunakan rumus yang sum juga, sama dengan sum. Kita pilih saja, lalu untuk sisi kreditnya juga
Oke, di situ juga pada kolom neraca saldo hasilnya balance. Lalu selanjutnya kita jumlahkan pada kolom pergerakan di sini teman-teman, yaitu ketikan sama dengan sum. Kita jumlahkan terlebih dahulu sisi debitnya. Kita bisa klik enter. Selanjutnya kita jumlahkan sisi kreditnya. Kita pilih saja teman-teman. Oke, untuk kolom pergerakan debit dan kredit di sini juga balance, berarti benar. Lalu selanjutnya kita jumlahkan pada kolom jurnal penutup sisi debit, yaitu dengan rumus sama dengan sum juga. Kita pilih saja. Lalu kita pilih yang ingin dijumlahkan. Lalu untuk yang terakhir pada sisi jurnal penutup sisi kredit. Kita pilih saja yang ingin kita jumlahkan. Oke, sama semua teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita selesai mengerjakan pada neraca saldo setelah penutupan, langkah yang terakhir adalah kita menggrouping dan merename pada sheet neraca saldo setelah penutupan. Kita klik saja pada sheet 1 di sini, yaitu ketikan atau kita rename menjadi NSD atau neraca saldo underscore penutupan. Lalu klik enter. Selanjutnya kita menggrouping pada kode bantu di sini teman-teman, yaitu caranya dengan kita pilih pada sel G sampai pada sel M, lalu kalian pergi ke data, selanjutnya pilih grup di sini teman-teman. Kita pilih saja. Oke, sudah. Kita bisa klik tanda min di sini untuk memperkecil pada kode bantu seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa merapikan, yaitu dengan cara kita pilih saja. Kita bisa pertebal, lalu kita bisa pilih all borders. Selanjutnya di sini juga sama ya teman-teman, kita bisa pilih all borders juga. Untuk yang terakhir di sini kita bisa gabungkan, lalu pilih, lalu ketikkan total. Pada kode bantu juga kita rapikan, yaitu dengan cara kita mempertebalkan. Ini juga kita pertebal ya teman-teman. Ini juga bisa kalian borders untuk isinya juga. Seperti ini. Oke teman-teman, kita bisa perkecil. Kita sudah selesai untuk mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya ucapkan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.